dan Ibu yang alhamdulillah hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan dan berbanyak waktu. Mudah-mudahan waktu yang masih tersisa ini kita bisa memanfaatkan secara optimal untuk menyelesaikan, menyempurnakan tugas kita bersama manfaat dan untuk beribadah kepada Allah Taala. Hal yang pasti waktunya kapan itu misterius. Jadi kita yang hari ini masih muda-muda, jangan kita berkelas, masih ada 20 tahun lagi, jangan 20 tahun, 30 tahun. Ya, satu hari ke depan pun kita nggak bisa menjamin bahwa ini kita akan masih hidup. Ya, apa namanya, seperti kata orang uang jatuh, berapa jatuh ya. Kalau saya alhamdulillah saya 74 tahun. Jadi kalau hijriah ini sudah 77 ya, atau 78. Bukan akbar, bukan yang terpusat, bukan asfaru, bukan terberat, tapi ahsanun. Ini yang menjadi tugas kita, yang menjadi tantangan kita. Amal-amal yang berkualitas itu yang penting. Banyak tapi tidak berkualitas, ya barangkali mungkin seperti kita beli buah, kita beli mangga satu keranjang tapi busuk semua. Itu barangkali 10 biji tapi bagus-bagus. Mungkin kita lebih mau menerima ya atau membeli, pasti kita membeli yang bagus-bagus walaupun sedikit daripada banyak tapi tidak berkualitas ya. Jadi bagaimana kita melahirkan ibadah yang berkualitas, amal yang berkualitas. Karena ada pengajian dulu dan panjang ya, karena kita ini habis ini akan makan bersama, tapi banyak muazik sama-sama makan maksudnya. Kita sama-sama makan ya. Jadi sekalian, saya lihat paling tidak ada tiga syarat mutlak untuk mendapatkan amal terbaik. Saya sering di mana-mana menyampaikan yang namanya IDF. IDF itu artinya ikhlas, benar dan paham. Jadi ikhlas, benar dan paham. Ikhlas itu artinya apa? Apa yang kita lakukan itu betul-betul kita tujuan kita adalah untuk mencari Allah. Itulah ibadah kita, mencari untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk lain-lain. Jadi kita beribadah, kita apapun yang kita lakukan, baik ibadah mahdoh atau ibadah khasah maupun ibadah amal, itu kita lakukan semua adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inti daripada ikhlas itu adalah tauhid. Orang yang munafik tidak bisa ikhlas, orang fasik, apalagi orang kafir, musyrik tidak bisa ikhlas. Orang yang bisa ikhlas hanya orang yang bertauhid. Makanya surah Ikhlas itu surah tauhid. Ya. Ini kan ada surah apa? Kalau di masyarakat namanya kadang diganti bukan Ikhlas, surah Qul. Ikhlas surah. Orang yang tidak bertauhid bisa ikhlas. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Inti ajaran agama dari awal sampai dari masalah adalah tauhid. Mentauhidkan Allah dalam ilahiyah dan dalam ibadah. Jadi mentauhidkan Allah dalam keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah hanya ilah Tuhan kita, hanya Allah Rabb yang kita yakini dan Allah yang kita ibadahi. Jadi tauhid itu dalam istilah rububiyah itu artinya apa? Ada keyakinan kita bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang berhak mengatur. Tidak ikut serta, tidak ada ambil bahagian dalam ikut menciptakan kita. Allah tidak berserikat dalam penciptaannya. Jadi kita ini hanya diciptakan oleh Allah Taala. Yaitu namanya tauhid rububiyah. Kita yakin Allah Khaliq. Kita ini makhluk, Allah yang menciptakan, kita yang menciptakan. Nah, karena kita yakin Allah yang menciptakan, maka konsep berikutnya adalah kita yakin Allah kita ini milik Allah. Allah Malik, Allah yang mempunyai kekuasaan, Allah yang memiliki kita secara mutlak. Pemilikan kita itu hanya muqayyad. Kita punya harta, kita punya badan, kita punya baju muqayyad.
selama Allah berikan kepada kita. Tapi kita Allah bersifat kuat. Jadi Allah itu Malik. Kemudian kita yakin Allah Malik, Allah yang memiliki, maka kita yakin Allah Mudabbir, Allah yang berhak mengatur. Karena Dia yang menciptakan, Dia yang memiliki, dan Dia yang berhak mengatur. Itu kita amr bersabil arti summa ya'rufu fi yaumin kana tarwan matang utus. Ini ada ikhlas yang kita bangun. Jadi selama kita ada yakin bahwa ikhlas itu kita yakin Allah menciptakan kita. Nah, sekarang ada tantangan buat sekalian. Ada fenomena baru hari ini di generasi milenial terutama, apa disebut dengan agnostik. Ada keraguan terhadap Tuhan. Mereka tidak anti Tuhan, tidak, mereka tidak ateis, tapi mereka ragu Tuhan itu bagaimana? Tidak ada kepastian. Mereka mengacu kepada konsep bahwa dalam hal-hal yang metafisis itu tidak ada kepastian, tidak ada adil yang kuat. Beda dengan kita yang beriman, ketika kita menerima Allah sebagai Tuhan kita, kita bersyahadat Allah Tuhan kita tidak Tuhan oleh Allah Taala dan Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yakin pada Al-Quran. Kita percaya dengan kitab-kitabnya. Dan bagi kita, Tuhan itu pasti. Akhirat itu pasti. Dan pada akhirat itu kita yakin. Itu namanya kita yakin. Akidah kita ada seperti itu. Tapi ada hari ini, mereka-mereka yang tidak percaya, bukan tidak percaya, mereka ragu. Oleh karena itu mereka apa? Mereka seolah-olah mengakomodir semua kepercayaan. Ya semuanya bisa benar gitu. Muncullah pemikiran-pemikiran yang disebut dengan pluralisme. Faham pluralisme itu muncul daripada sebenarnya ada agnostik, yaitu mereka ya mungkin ini benar juga, benar semua yang benar, atau bisa juga semua tidak benar. Jadi Pak, itu tantangan pertama agnostik. Nah, mungkin barangkali di keluarga kita, di anak-anak kita punya faham agnostik. Mereka tidak anti agama, mereka tidak musuh agama, tapi mereka tidak yakin, tidak percaya. Apa benar akhirat itu ada? Kalau ada pernyataan yang kita dengar selama ini, ada yang meragukan, kan belum ada yang kembali di akhirat gitu. Kita di kubur ini kubur ada apa enggak gitu. Nah ini kan semacam agnostik. Itu ciri-cirinya begitu. Ada ketidakpastian, ada kekhawatiran, ada keraguan. Itu dikatakan raib itu, yang ragu itu. Nah itu sekalian ini tantangan untuk membangun akidah yang kuat itu. Dan yang kedua ya, materialisme juga begitu. Ini pemikiran Yahudi. Ketika Musa mengajak orang-orang Yahudi, dan salah satu sangat Yahudi itu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ya Musa, kami tidak beriman kepada engkau kecuali kami lihat nyata. Ini yang disebut dengan materialisme. Orang tidak percaya kalau tidak jelas, tidak dilihat. Itu namanya materialisme. Inilah pemikiran yang mendasari ateisme itu. Tidak ada dua. Yang pokoknya dia percaya pada apa yang kelihatan, apa yang nampak, apa yang nyata. Itu yang disebut dengan pemikiran Yahudi. Yahudi itu begitu Pak. Jadi Yahudi itu sebetulnya materialisme. Yang kemudian dunia itu nanti adalah pragmatisme. Orang yang cuma bekerja atau melakukan sesuatu yang diperhitungkan dalam teologinya, maka semuanya itu adalah pemikiran Yahudi. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak beriman kepada yang Musa kecuali kami lihat Tuhan itu dengan jelas. Nah, jadi ini adalah merupakan tantangan untuk ikhlas. Kita bisa saja sholat banyak konsep, tapi bagaimana kita membangun keikhlasan? Ya, tingkat keikhlasan kita dengan tauhid kita berbanding lurus. Semakin mantap akidahnya, semakin hebat tauhidnya, semakin besar keikhlasan. Tapi kalau misalnya tauhidnya ada, maka ikhlasnya akan buyar. Nah, ini Pak, jadi ikhlas sesuatu yang penting. Jadi karena itu kewajiban kita adalah bagaimana kita terus membangun akidah yang kuat, menguatkan akidah kita. Karena itu kita perlu berilmu. Itu maka Rasulullah mengatakan jadi itu iman aku berkauli la ilaha illallah. Segarkan imanmu dengan selalu membicarakan la ilaha illallah. Jadi itu berkauli itu bukan dengan berzikir, bukan berzikir, tapi berkauli itu apa? Membicarakan, mendiskusikan, mempelajari bagaimana iman, bagaimana tauhid. Allah mengucapkan di kantor, di masjid, di rumah, di pasar, itu menjadi kajian kita. Iman harus bicarakan setiap hari.
Kenapa? Karena ketika iman bisa kita bantu, maka imanlah yang membuat kita membangun jiwa kita. Tapi kalau kita bicara duit sepanjang waktu, dari malam ke siang, dari bangun tidur sampai tidur, yang kita bicarakan duit, maka iman kita duit. Itulah yang iman apa? Iman kurus. Nah, tapi ketika kita bicara tauhid, bicara iman, bicara Allah, ya tidak hanya waktu salat, tapi ketika kehidupan kita, iman menjadi bahan diskusi kita, pembicaraan kita di rumah tangga, di kantor, di gedung DPR, di mana saja, maka insya Allah, maka imanlah yang akan memberikan pengaruh dalam pikiran kita. Karena apa yang kita bicarakan, yang banyak kita bicarakan, yang banyak kita pikirkan, itulah yang akan mempengaruhi jiwa kita. Kalau kita banyak bicara dunia, tiap hari dunia terus, maka dunia lah yang akan mempengaruhi. Ya sama aja kalau kita bikin kopi misalnya, kalau yang banyak kopinya, gula dikit juga dia akan banyak. Dan mungkin kita minum kopi manis tapi banyak kopinya. Atau sebaliknya minum kopi tapi gulanya banyak, maka manisnya akan dominan. Jadi apa yang banyak masuk pikiran kita, maka itulah yang akan mempengaruhi pikiran dan jiwa kita. Nah itu yang pertama Pak. Tapi ini belum kita selesai tak apa-apa juga. Ini aja penting dulu ya. Bagaimana? Nah, jadi yang pertama ikhlas Pak. Dan yang kedua adalah benar. Benar itu maksudnya apa? Apa yang kita lakukan sesuai dengan SOP, standar perundangan benar. So, apapun yang kita kerjakan, ketika tidak sesuai dengan SOP-nya, itu tidak bisa. Sekarang ini Allah proses output, bukan outputnya, bukan hasilnya, tapi ke prosesnya. Apakah prosesnya benar atau tidak? Itu yang dinilai, itu yang kita akan diamalkan, yang akan ditunggu amal, bukan hasil pekerjaan kita. Orang berperang ke Allah Ta'ala, baru saya tujuh jihad, langsung mati, kena tembak. Apa hasilnya? Tidak ada, tapi nilainya syahid. Kenapa? Karena proses yang dihitung. Jadi sekalian ini yang pertama, benar. Nah benar itu bagaimana caranya? Benar kalau itu ibadah Allah, benar Al-Quran dan Sunnah. Itu malah Al-Quran ayat yang mengatakan, man amila amalan falaysa amru alaih fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan ibadah, cuma ibadah Allah yang tidak menurut aturan Allah dan Rasulnya, raddun, ditolak. Jadi artinya apa? Kita harus berilmu Pak. Untuk sholat berilmu, untuk puasa berilmu, untuk haji berilmu, untuk berzakat berilmu. Kalau kita tidak berilmu, Rasul mengatakan orang yang beramal tanpa ilmu sama dengan orang membuat bangunan tengah malam. Tidak ada lampu, tidak ada apa, buat bangunan banyak. Pagi-pagi lihat bangunan sudah macam-macam. Pintunya tidak lurus, tidak lurus. Artinya apa? Ilmu penting. Nah untuk ilmu perlu belajar. Nah mungkin ilmu laduni itu ilmu dunia hanya waktu tertentu Allah berikan. Tapi tidak usah misalnya kita mau tidur kita mimpi Allah, ya Allah berikan saya ilmu laduni. Tidak bisa. Ilmu itu belajar. Sunnatullahnya ilmu harus belajar. Maka Rasulullah itu mewajibkan belajar. Ya. Kalau belajar fardhatun ala kulli muslimin. Nah intinya apa? Setiap sesuatu yang fardu ain hukumnya, maka kita juga menuntut ilmunya fardu ain. Tidak bisa ilmu sholat serahkan ke orang, serahkan apa? Karena sholat itu fardu ain. Haji misalnya, tidak bisa pemimpin saja. Kita harus tahu ilmu haji. Oleh karena sekalian, ini yang penting. Bagaimana kita menuntut ilmu? So, setiap amal yang kita kerjakan yang tidak dengan ilmu itu berpotensi untuk ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu belajar penting. Oleh itu belajar tidak ada batasnya. Utwila ilmu minal mahdi. Saya ini dan sama Pak Ketua, saya masih belajar. Saya masih mahasiswa Pak. Saya walaupun umur 74 tahun, saya masih kemarin saya ke kampus ini menjemput SK promotor. InsyaAllah awal tahun ini saya dapat. Sekarang kan saya PhD nih Pak. PhD itu berjuang untuk dokter. PhD. Nanti InsyaAllah 2024 kalau masih banyak umur, mungkin sudah dokter gitu ya. Sudah InsyaAllah mudah-mudahan. Orang nanya sama saya, Buya ini umur 24 tahun apa? Bilang untuk dakwah. Itu perlu legalitas dan legitimasi. Karena menurut guru saya, dosen saya mengatakan kalau kita belum dokter itu belum boleh berpendapat katanya.
Tadi pendapat kita belum dijadikan orang rujukan. Tapi udah dokter Pak, itu kan menurut dokter Elfa itu sudah bisa Pak. Kadang-kadang walaupun tidak sesuai dengan kompetensinya, tapi kan ada dokter, tapi dokter sudah terima. Ini belajar penting Pak, belajar penting terus. Dari sana Pak, belajar terus untuk obat pikun Pak. Orang yang terus belajar, dia tidak pernah pikun. Kenapa? Pikirnya selalu biasa. So kalau kita nak belajar, baca dah, belajar dah, dengar dah, pikir dah, akhirnya lama-lama vakum, ujungnya pikun. Obat pikun yang paling mudah adalah terus belajar dan jangan berhenti belajar. Saya alhamdulillah mas kalian belum pikun lah, ya. Masih aktif gitu ya, masih bisa malah kalau bawa mobil sendiri masih bisa dan sudah obat Pak. Kalau kita sudah umuran, jangan kita sopir Pak. Kalau itu langsung tidur, kemudian kita itu tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kita yang bawa, mata kita awas, telinga kita awas, semua awas. Itu obat yang luar biasa. Jadi artinya apa? Perlu belajar untuk bisa beramal dengan benar, perlu belajar. Nah, kemudian yang ketiga adalah faham. Jadi tidak beramal jangan tanpa pengertian, jangan hanya terjebak kepada ritual yang rutin, formalitas, tanpa memahami substansi, tanpa memahami makna hakikatnya apa. Rukuk saja, baca saja. Seolah kita baca Fatihah itu hanya sebagai mantra saja. Bukan pengertian, bukan pemahaman. Kenapa? Tanpa kita memahami apa yang kita baca dan kita lakukan, kita tidak akan mendapat nilai kebaikan dari masyarakat. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, khairan yufaqihu fiddin. Orang yang akan mendapat nilai tambah dari ibadahnya adalah orang yang mengerti, yang paham dengan ibadahnya. Orang yang tidak mengerti, cuma melaksanakan sesuai dengan rutinitas saja, ritual tanpa makna substansi, maka dia tidak akan bertambah pemahamannya, nilai kebaikannya. Maka kalian tidak aneh ketika orang sudah berpuluh tahun misalnya beribadah, tapi kelakuannya tidak berubah, ya semuanya tidak berubah karena biasa-biasa saja, tetap macam-macam, sholatnya jalan, maksiatnya juga jalan kan gitu. Kata siapa tuh Pak Modil dari MZ ya, maksiat jalan, ya STM dia sholat terus maksiat jalan gitu. Jadi artinya apa? Kenapa? Kenapa? Sedangkan Rasulullah mengatakan orang yang sholat akan bersolat, inna sholat akan hanya saja mudah. Sholat akan mencegah, sholat akan bikin mudah. Tapi ternyata realitas di lapangan adalah bahwa orang yang sholat masih korupsi, sholat masih maling, sholat masih menipu, orang yang sholat masih mengerjakan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena Allah belum berikan kebaikan. Karena kebaikan itu hanya akan dapat ketika ibadah dikerjakan dengan pengertian, dengan pemahaman. Karena Allah kata Rasulullah, khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki akan mendapatkan kebaikan, nilai tambah daripada ibadah seorang yang mengerjakan amal itu dengan penuh pengertian. Paham? Oke, jadi oleh itu kalian 3 hari ini penting kita lulus IBS ikhlas. Ikhlas syaratnya adalah perlu kita jaga tauhid kita, perlu kita bangun hati tauhid yang benar. Kemudian untuk ilmu kita perlu belajar. Tak mungkin ilmu datang sendiri. Tidak ada ilmu laduni misalnya kemudian kita tidak begitu. Ilmu harus dipelajari. Dan kemudian juga paham harus banyak bicara, harus banyak diskusi, banyak bertanya. Ya, kalau kita tidak tahu tanya kepada yang tahu. Ya, Allah mengatakan, apa namanya? Kalau kita tidak tahu apa tuh ayatnya Pak? Tanya sama yang pas al-dzikri itu tublah ta'lamun. Tanyalah sama yang tahu. Al-dzikri itu al-dzikru adalah mana Al-Qur'an. Tanya semua orang tahu. Kalau kamu tidak tahu, jangan sok-sok tahu, ya. Kalau kita sok tahu, kita bikin sendiri, kita tidak belajar, maka kita tidak akan mendapatkan nilai tambah dari apa yang kita kerjakan. Terasa sekalian itu yang penting dalam kehidupan kita agar kita meraih amal yang berkualitas. Ya, yang pertama ikhlas, dan yang kedua kita benar, dan yang ketiga kita paham. Bila 3 ini kita sampai, kita bisa
rebut dan kita miliki, insya Allah kita akan mampu melahirkan amal yang saya rasa itu aja sekalian. Karena ini memang di masa ini kan apa ya, magari, apalagi di masjid apa, saya katakan ini kalau di Mekah di mana itu ada namanya qiblatain. Ini namanya sholatain, ya. Di sini sholatain dua sholat aja, zuhur sama asar, maghrib isya sama subuh nggak ada. Itu namanya masjid sholatain, ya. Nah, kalau dia bagi masjid qiblatain, ini di masjid sholatain ini memang pedagang tua nggak apa-apa, karena memang kita usaha. Tapi yang penting yang tadi itu bisa kita lakukan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pengajian ini tetap berlangsung, walaupun berapapun kita usahakan kita berjalan. Mudah-mudahan daerah Tominang, walaupun namanya agak ngeri ya, agak daram ya. Daram itu kalau dibilang kan daram. Oh ya, mari itu daram itu ada yang dihabisin juga. Daram itu tidak begitu juga, ya. Daram itu adalah daerah atau Minang. Jadi kalau darah itu ditukar lagi derma, bukan derma. Orang yang mendermakan waktunya untuk berdakwah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya darah. Dan darah adalah mubalik dai orang Minang yang mendermakan waktunya untuk berjihad dengan Allah melalui gerakan dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah dapat ilmu baru. Dikarenakan amal soleh yang maksimal mendapat hasil yang besar, yang agung, yang mulia, ikhlas, benar, paham. Itu dapat kita ilmu dari ini. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian, dari ibu undanganku ataupun dari bapak-bapak. Silakan mengajukan, katakan silakan dari ibu bapak-bapak ada hal yang pandang perlu untuk dijelaskan oleh beliau kita. Beliau lagi ada di sini sehat walafiat. Beliau ini aktif sehari-hari di Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Beliau juga aktif di pengurus pusat Muhammadiyah. Beliau juga di Dewan Pembinaan Pusat Rakyat dan Pembinaan. Banyak sekali beliau aktif ya. Mana-mana silakan kalau ada yang bertanya menyangkut hal-hal yang dipandang perlu untuk kita ketahui. Silakan ibu-ibu hormat kalau ada yang mau menjelaskan. Kajian kita kali ini, kajian kita di daerah Dewan Minang ini akan kita laksanakan di masjid ini setiap bulan satu kali di satu tempat. Hadir juga kali ini Ketua Umum daerah Dewan Minang, Buya Dr. Elva Henry Mukhlis akan beliau di sini. Ada juga bahkan ketua pendiri juga beliau sendiri banyak pengurus yang hadir yang tidak bisa kita sebutkan. Bagi jamaah yang ingin bertanya boleh dari kalau tidak ada kita, karena tidak ada yang bertanya kali ini insya Allah kita paham, bisa mengamalkan, insya Allah bermanfaat buat kita. Ingat baik-baik ini dari biar kita biar Risman kita IBM biar amal yang berkualitas, berkualitas, satu ikhlas, dua benar, tiga paham. Sama-sama kita mengerjakan untuk ilmu. Ditutup kajian yang singkat kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.